one touch, I could with just one touch, I could feel my body giving. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang beranggota saya Aldi Ferdian Maulana, NIM 2024-273, Fahrul Arya Bima, Dava Azmi Hilman, Muhammad Fadli Ali Ramadan, Bima saya WP, Muhammad Oli Dohet, Daniel Agustino AR. Selanjutnya latar belakang. Berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan telah memperluas objek sengketa tata usaha negara yang dapat diperiksa oleh PT UN. Perluasan tersebut berdampak pada pelaksanaan demisal proses sebagaimana diatur dalam Pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1966 tentang PT UN. Karena ketua pengadilan harus lebih cermat dalam menentukan apakah suatu gugatan yang layak diperiksa atau tidak, permasalahan ini tercermin dalam putusan nomor 365/PLW/2025/PT UN Jakarta yang merupakan perkara perlawanan VRZ terhadap penetapan demisal oleh misal. Oleh karena itu, putusan ini penting dianalisis untuk mengetahui kesesuaian pertimbangan hakim dengan pasal 62 UU PT UN serta implikasi perluasan objek sengketa TUN pasca berlakunya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Selanjutnya saya Daniel Agustino melanjutkan revolusi definisi objek sengketa TUN. Lahirnya paradigma baru melalui UU 30 tahun 2014, Undang-Undang Administrasi Pemerintah. UU 30 2014 telah merubah wajah peradilan tata usaha negara secara revolusioner, khususnya melalui rumusan pasal 87 yang memperluas definisi keputusan tata usaha negara (KTUN). Paradigma lama, dimensi objek sengketa sangat sempit dan kaku, hanya terbatas pada penetapan tertulis yang konkret, individual, dan final. Paradigma baru maknanya diperluas secara masif, yang secara hukum kini mencakup: 1. Tindakan faktual, perbuatan nyata dan pemerintah. 2. Keputusan dari badan penyelenggara negara di luar ranah eksekutif. 3. Keputusan yang sifatnya baru sebatas memiliki potensi untuk menimbulkan akibat hukum bagi masyarakat luas. Ujian kejelian di tahap dismissal proses. Perubahan drastis definisi KTUN berdampak langsung pada tahapan dismissal proses atau proses penyaring awal sengketa. Ketua PT UN kini memukul beban analisis yang jauh lebih kompleks dan dituntut untuk ekstra hati-hati. Ketua PT UN tidak bisa lagi serta-merta menjatuhkan putusan nit out van kalije verkan atau gugatan tidak dapat diterima hanya dengan dalih bahwa wujud objek gugatannya bukan berupa surat keputusan atau SK resmi. Hakim harus memastikan terjaminnya due process of law, termasuk melihat ada tidaknya pelanggaran terhadap asas-asas umum pemerintahan yang baik atau AAUPD. Skip C. Menyaring perkara secara sembarangan di tahap ini sama aja mencederai proses hukum yang adil bagi para pencari keadilan. Perda sebagai mekanisme koreksi hukum menyambung benang merah Pak Kelitian. Ketua PT UN kurang jeli dan gagal mengakomodasi perluasan makna KTUN. Pada dasar dismissal proses, makna akan terbit ketetapan penolakan dengan alasan undang-undang tersebut bukan wewenang PT UN. Disinilah korelasi logisnya muncul. Kejahatan hukum penggugat satu-satunya cara melawan ketidaktelitian ketua PT UN tersebut adalah melalui mekanisme gugatan perlawanan atau verser. Pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Selanjutnya yaitu peran kruasial majelis hakim dalam persidangan VRZ. Majelis hakim duduk secara murni dengan fungsi sebagai korektor atau penetapan ketua pengadilan. Implikasi putusan: jika majelis hakim menilai objek yang digugat sebenarnya masuk dalam definisi baru Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, maka perlawanan diterima.
penetapan dibatalkan dalam perkara dilanjutkan ke sidang pokok. Oke, selanjutnya yaitu studi kasus praktik verzet di SIPP PTUN. Yang pertama, analisis putusan nomor 365 garis miring PLW garis miring tahun 2025 garis miring PTUN Jakarta sebagai rujukan empiris implementasi pasal 62 Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 mohon maaf. Kita dapat membedah perkara nomor 365 garis miring PLW 2025 PTUN Jakarta yang diajukan oleh pelawan atas nama Linda Yusmet. Terus selanjutnya yaitu amar putusan majelis hakim menjatuhkan putusan perlawanan dengan amar menolak gugatan perlawanan dari pelawan sekaligus menguatkan penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Dan selanjutnya konsekuensi hukum pelawan dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perlawanan tersebut. Dan yang terakhir, makna yuridis putusan ini merepresentasikan bahwa mekanisme verzet beroperasi secara presisi. Penetapan Ketua PTUN dianggap jeli sehingga gugatan yang memang bukan kualifikasi nyata TUN tidak perlu dipaksakan masuk ke persidangan pokok. Dan sampai kepada fase kesimpulan, karena hal yang bisa saya simpulkan yaitu korelasi antara kejelian dan frekuensi perlawanan dinamika acara PTUN saat ini memperlihatkan sebuah konklusi yang sangat jelas mengenai pentingnya kejelian di gerbang awal pengadilan. Korelasi langsungnya semakin tidak jeli seorang ketua pengadilan dalam menerapkan perluasan objek sengketa tun di tahap penyaringan awal, maka akan semakin tinggi pula frekuensi masyarakat dalam mengajukan gugatan verzet tersebut. Ya, jadi verzet ini bukan sekedar formalitas, melainkan upaya perlawanan yang tidak hanya semata-mata untuk mencari celah hukum saja, melainkan sebagai pengujian esensial terhadap penetapan dismisal. Tujuan yang pasti perlawanan hukum ini yaitu memastikan bahwa setiap pencari keadilan mendapatkan hak evaluasi peradilan yang objektif dan juga proporsional.